Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Indra dari kelas XTGA absen 15. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam. Teori Cina. Teori Cina menganggap bahwa agama Islam datang dari daerah Kanton sekitar utara Hong Kong, Cina. Beberapa bukti perpindahan orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang 879 Masehi, terdapat masjid berarsitektur Cina di tanah Jawa yang merupakan keturunan Cina. Raja pertama Demak yaitu Raden Patah. Yang kedua adalah teori Gujarat. Teori Gujarat, para pedagang Gujarat yang terdiri Islam datang ke Indonesia untuk berdagang. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Bukti lain bahwa Islam datangnya dari Gujarat adalah 1. Unsur-unsur Islam di Indonesia menunjukkan bersamaan di Gujarat. Yang kedua, bentuk batu nisan Malik Al-Saleh yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat atau India. Yang ketiga adalah teori Arab. Teori Arab menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan pada abad ke-7. Proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir yang datang ke Kepulauan Indonesia. Kaum Miri biasanya menyebar dari satu ke tempat lainnya dengan motivasi hanya pengembangan agama Islam. Yang keempat, teori Persia atau Hoisilin Dijati-Ningrat. Pendapat ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, antara lain tradisi Tabat. Kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan Indonesia merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang kedua adalah jalur atau saluran Islamisasi. Yang pertama, perdagangan antara pulau. Bukti Islamisasi. Yang pertama, kapal-kapal dagang Arab mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7. Yang kedua, hubungan perdagangan dan pelayaran Nusantara dengan Arab meningkat. Dengan demikian, saudagar Muslim dari berbagai daerah melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara. Contoh, perdagangan antara Arab, saudara Muslim dengan masyarakat Nusantara. Istana raja atau politik. Bukti salurannya, pertama, kerajaan yang berletak atau berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia. Kedua, pengaruh politik. Raja sangat memengaruhi tersebarnya Islam di daerah Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Demi kepentingan politik untuk memerangi kerajaan dan non-Muslim, kemenangannya banyak menarik untuk masuknya Islam. Contoh, di Maluku dan Sulawesi, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memasuk Islam terlebih dahulu. Yang ketiga adalah perkawinan. Perkawinan dari segi ekonomi, saudagar memiliki status sosial lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi tertarik untuk menjadi istri saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diislamkan terlebih dahulu. Contoh, adanya perkawinan antara Muslim dengan anak bangsawan, anak raja, atau anak adipati. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan, muncullah pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama yang kemudian muncul
para ulama-ulama yang kemudian berdakwah di tempat-tempat lain untuk mengajarkan Islam. Contohnya munculnya pesantren. Yang terakhir adalah kesenian. Seni yang terkenal adalah wayang. Ia menjadi alat Sunan Kalijogo untuk menyebarkan Islam. Ada perkembangan bola sastra, hikayat, serta perkembangan seni bangunan ke seni ukir. Contoh 1. Sastra, hikayat, babat, dan banyak lagi pertunjukan wayang dan gamelan. 2. Dakwah dengan lagu.